ini saya gunakan sebagai alat untuk memonitor diri, di mana saya perlu nggak untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, Apri Sulistianingsih di sini. Nah, di video kali ini masih dengan work from home dan stay safe buat teman-teman semua yang untuk tenaga kesehatan yang sedang berpraktik di rumah sakit dan di layanan kesehatan klinik lainnya. Semoga selalu sehat, dan buat teman-teman yang non tenaga medis, semoga selalu sehat, stay di rumah gitu. Dan buat teman-teman yang masih harus bekerja di luar, itu semoga sehat dan tetap menjalankan protokol kebersihannya gitu ya. Nah, hari ini aku mau sharing tentang testimoni pengalaman aku sendiri. Jadi gini, beberapa waktu lalu kita kan mendengar ya kasus yang namanya serangan jantung mendadak dari kasusnya BCL. Nah, kita turut berduka atas kehilangan suaminya BCL. Nah, yang paling utama di sini kasus yang mau saya lihat itu adalah kematian tiba-tiba karena adanya serangan jantung yang tidak diketahui. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Mungkin sebenarnya kita kondisinya sehat-sehat aja, baik-baik aja, terus kita makan makanan sehat, olahraga teratur, justru banyak banget kasus-kasus kejadian serangan jantung tiba-tiba yang menyebabkan kematian gitu ya. Nah, aku sendiri sebenarnya adalah pasien aritmia ventricle extrasystole bigem. Jadi maksudnya bunyi jantungku itu tidak teratur. Nah, pada saat pertama kali aku didiagnosis itu pada usia 24 tahun, dan itu bisa menyebabkan aku stres banget. Bayangin di usia seperti itu aku didiagnosis penyakit jantung gitu. Tapi saat ini alhamdulillah aku sudah di usia 32 tahun dan aku masih tetap bisa melakukan aktivitas yang sebagaimana mestinya gitu. Yang penting kita harus tahu protokol untuk mencegahnya. Nah, ini buat teman-teman, saya mau sharing agar teman-teman semua terhindar yang namanya serangan jantung mendadak, dan semoga teman-teman selalu sehat. Dan ini adalah cara untuk teman-teman yang terutama mempunyai riwayat masalah jantung atau keluarganya ada yang memiliki masalah kardiovaskular, bisa ngebantu teman-teman semua gitu ya. Nah, sebenarnya penyakit jantung itu saya nggak terlalu paham. Yang saya paham pada saat saya kuliah itu ada punya 4 kategori. Kategori yang pertama itu adalah kategori yang penyakit jantung yang masih level yang paling rendah, di mana orang yang dengan penyakit jantung bisa melakukan aktivitas sedang sampai dengan berat, namun pada aktivitas berat itu dia sudah menunjukkan gejala seperti adanya sesak, seperti adanya tiba-tiba palpitasi. Kalau palpitasi itu bahasanya gini, kayak tiba-tiba kayak teratapan gitu, kayak tiba-tiba agak mau pusing gitu. Nah, itu namanya palpitasi gitu ya, dadanya berdebar-debar gitu. Nah, itu tiba-tiba. Tapi kalau untuk aktivitas yang berat. Nah, sedangkan kalau untuk yang level yang kedua ini, di mana bisa melakukan aktivitas ringan sampai sedang gitu, tapi namun untuk aktivitas yang sedang dia sudah menunjukkan gejala seperti adanya palpitasi atau sesak nafas, pokoknya gejala penyakit jantung lainnya lah, seperti adanya nyeri gitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk yang level nomor 3 itu dia bisa melakukan aktivitas ringan, tapi untuk aktivitas sedang dan berat sudah tidak bisa. Untuk aktivitas yang ringan sendiri kadang-kadang sudah menimbulkan gejala seperti adanya palpitasi, nyeri dada atau sesak gitu. Sedangkan untuk pasien jantung yang nomor 4, gejala yang level nomor 4 itu dimana untuk aktivitas ringan pun sudah menunjukkan gejala, yaitu pasien yang biasanya terbaring di rumah sakit atau untuk aktivitas yang hanya bisa melakukan aktivitas untuk keperluan pribadinya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau aku tuh masih di dalam golongan yang pertama, jadi aku masih bisa melakukan aktivitas ringan sampai sedang. Tapi kalau untuk aktivitas berat itu sudah masalah banget gitu ya. Dan kita harus tahu kapan kita itu harus terus untuk melakukan aktivitas, kapan kita harus istirahat gitu. Nah, saya pada saat didiagnosis itu pasti sangat stres sekali, bahwa orang masih muda sudah dapat diagnosis. Tapi hal yang saya syukuri dari saya tahu di usia 24 tahun itu adalah dokter saya berkata orang yang terdiagnosis jantung pada saat
lebih awal, lebih muda, itu justru usia harapan hidupnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang tidak didiagnosis. Nah, ini masalahnya. Selama ini ada beberapa masyarakat yang takut banget untuk melakukan pemeriksaan dini. Takut kalau nanti adanya penyakit, takut nanti kalau ada masalah apapun, dan takut nanti malah stres gitu ya. Justru dengan kita diketahui secara dini itu justru pengobatannya akan lebih mudah, sehingga kita mencegah terjadinya skenario terburuk pada diri kita sendiri gitu. Nah, aku selama ini menggunakan indikator untuk mengetahui bahwa kondisi aku tuh sehat atau tidak. Yang pertama itu adalah pada zaman dahulu aku selalu mendengarkan dengan bunyi jantungku gitu. Untuk orang-orang yang normal, bunyi jantung itu seperti ini. Lup duk, lup duk, lup duk, lup duk. Dan itu akan terus-menerus seperti itu bunyinya gitu. Nggak ada salahnya kok kita sekali-kali mendengarkan bunyi jantung. Dan untuk tenaga kesehatan wajib banget nih tahu bagaimana bunyi jantung yang normal atau tidak gitu ya. Sedangkan kalau untuk tenaga kesehatan, kan kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil gitu. Nah, saya pernah menemukan ibu hamil dengan kondisi jantung yaitu aritmianya tidak normal, dan itu untung diketahui dari awal sehingga bisa kondisinya lebih baik gitu. Nah, kita juga harus tahu untuk bunyi-bunyi jantung yang tidak normal. Untuk saya sendiri bunyi jantungnya itu agak berbeda dibandingkan dengan yang normalnya, yaitu seperti ini. Duk duk duk. Duk duk duk. Duk duk duk. Itu yang disebut dengan ventricle extrasystole begini. Namun tidak selalu bunyinya seperti itu. Juga ada yang ketika bunyinya gini. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Nah, atau misalkan pada bunyinya seperti normal, jadi dia lup duk, lup duk, lup duk. Namun di beberapa irama selama 1 menit pun itu ada bunyi seperti ini, lup duk, dan ada bunyi duk duk duk. Lalu lup duk kembali lagi seperti normal. Dan itu penting banget untuk teman-teman melakukan deteksi gangguan jantung yang paling mudah dengan kita tanpa alat. Jadi kita bisa mendengarkan, misalkan kita minta tolong teman kita mendengarkan dengan stetoskop gitu ya, atau misalkan kita mendengarkan langsung dari dada gitu. Nah, kalau misalkan saking kita tidak punya alatnya, kita bisa merasakan dari denyut nadinya. Kalau denyut nadinya itu teratur, itu tandanya sehat. Tapi apabila kita merasakan denyut nadi yang tidak teratur, selama 1 menit itu ada yang hilang-hilang, kita wajib banget ke tenaga kesehatan. Sedangkan kalau untuk kayak aku sendiri, itu aku selalu menggunakan alat yang kita sebut dengan oximeter. Di sini pulse oximeter. Aku menggunakan ini, aku terus membawa alat ini untuk pergi-pergi kemanapun aku pergi. Tujuannya adalah untuk sebagai alarm tubuh. Jadi kayak kalau aku rasa bunyinya itu sudah nggak normal, maka aku akan istirahat. Tapi kalau aku rasa ini bunyinya itu normal, aku masih bisa melanjutkan aktivitas. Kita tahu normal atau enggaknya dari mana sih? Nah, orang itu bunyi denyut jantung normalnya itu antara 60 sampai 90. Jadi kalau kurang dari situ, itu bunyi jantungnya itu enggak normal. Tapi kalau lebih dari itu, ini ada bunyi jantungnya itu juga terlalu banyak gitu. Jadi antara batasannya segitu aja. Terus di sini nih oximeter ini juga untuk memastikan bahwa di sini tubuhku itu tidak kekurangan oksigen gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk kita tahu bahwa kalau oksigen itu kan batasannya antara 96 sampai 100%. Kalau kurang dari itu, tandanya sel-sel darah merah kita tidak membawa oksigen sampai dengan 100%. Maksudnya gini, kan tubuh kita punya sel darah merah. Nah, sel darah merahnya itu tugasnya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, kalau alat oximeter ini menghitung jumlah banyaknya sel darah merah yang ada oksigennya. Jadi kadang-kadang sel darah merah itu ada yang nggak ada oksigennya gitu ya. Mungkin itu adalah sel darah merah yang sakit atau sel darah merah yang kekurangan oksigen gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk oximeter sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat, emang ini nggak kayak EKG elektrokardiogram yang kita pakai untuk di rumah sakit atau di klinik jantung gitu. Memang bukan, tapi ini saya gunakan sebagai alat untuk memonitor diri di mana saya perlu nggak untuk melakukan aktivitas berat atau saya harus istirahat gitu ya. Nah, caranya gampang banget, kita cuma tinggal pencet
ini bagian depannya, terus kita masukin sini, kita seperti ini, sudah, terus kita hidupkan saja. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa langsung dapat angkanya. Emang iramanya itu tidak seperti irama yang ada di EKG. Nah, ini saya sedang dalam kondisi baik karena kemarin saya mengkonsumsi obat untuk anti aritmia. Jadi pasien aritmia itu mengkonsumsi obat untuk aritmianya gitu ya. Nah, ini saya sedang dalam kondisi baik. Namun ada kalanya di mana saya menderita kondisinya itu kurang bagus. Ini adalah contoh di videonya. Dan kalau itu sudah seperti itu, kita wajib banget ke tenaga kesehatan untuk menjaga agar kita kondisinya sehat. Atau misalkan kalau misalkan denyut jantungnya nggak bagus tapi kita masih baik-baik aja, kita bisa istirahat di rumah. Nah, ini alat ini aku beli dulu dari tahun 2014, terus sampai sekarang masih awet sih, udah mau 6 tahun. Dan ini bisa berguna banget buat teman-teman yang memiliki orang tua dengan resiko jantung atau resiko bermasalah dengan kardiovaskularnya, tekanan darah tinggi. Ini bisa membantu teman-teman untuk menghindari skenario terburuknya gitu ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Aku sharing ini bukan aku mau menggurui, dan aku juga nggak terlalu paham terkait dengan jenis-jenis penyakit jantung. Yang aku tahu ini adalah sejenis testimoni untuk teman-teman bisa selalu stay safe dengan keluarga dan menghindari skenario terburuk. Karena yang diketahui bahwa namanya penyakit jantung itu sangat mencuri sekali gitu ya. Tidak tahu langsung dapat gitu ya. Oke teman-teman, kalau ngerasa teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like, comment, share ke siapapun yang merasa bisa terbantu dengan seperti ini, lalu subscribe ke channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.